Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siswa-siswi SMA 3 Mataram dan peserta yang mengikuti tayangan video ini. Hari ini kita akan membahas salah satu materi fisika di kelas 11 untuk tahun 2020 ini untuk materi pembahasan dinamika rotasi. Nah, sebelumnya mari kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Untuk menyemangati kita, maka kita kobarkan semangat kita, yakni sehat, cerdas, juara. Siswa-siswi sekalian, pada pembahasan sebelumnya kita akan mereview sedikit nih pembahasan pada pertemuan sebelumnya tentang torsi. Torsi itu apa? Torsi itu adalah momen gaya yang besarnya ialah dipengaruhi oleh 3 faktor: gaya F, lengan gaya atau F, yang ketiga sudut yang dibentuk antara gaya dan lengan gaya disebut dengan alfa. Torsi sendiri mempunyai nilai dan arah karena dia termasuk besaran vektor. Jika torsi atau putarannya searah jarum jam, maka torsinya bertanda negatif atau bernilai negatif. Sebaliknya, jika torsinya berlawanan arah jarum jam, maka torsinya bertanda positif. Hal ini sesuai dengan kaidah putaran tangan kanan. Dalam ayat-ayat semesta, banyak hal yang berkaitan dengan torsi positif ini. Untuk kalian ketahui, ketika laba-laba membuat jaring, maka laba-laba akan bergerak mengitari arah sesuai dengan arah torsi positif, yakni berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian yang kedua, kalau kalian amati orang tawaf, sebentar lagi mungkin sebentar lagi mau mati. Orang tawaf mengelilingi Ka'bah dengan arah putaran, yakni berlawanan arah jarum jam. Karena kenapa? Yang ketiga yang tidak kalah penting ialah pusat koordinasi tubuh kita ialah di sebelah kiri, sehingga lebih mudah untuk berputar berlawanan arah jarum jam dibandingkan dengan berputar searah jarum jam. Itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, kalau teman-teman atau siswa-siswi sekalian mengamati tumbuhan merambat, maka tumbuhan itu akan merambat dengan arah putaran berlawanan arah jarum jam, karena dia mengikuti kaidah tangan kanan, ingin mendekati God spot, titik Tuhan. Orang tawaf juga titik Tuhan. Kemudian laba-laba juga God spot, titik Tuhan. Kemudian yang kelima, kalau kita mengendarai sepeda motor, mana sih lebih mudah kita untuk melakukan tikungan? Jawabannya ialah tikungan kiri. Itulah kenapa dalam lalu lintas belok kiri langsung, belok kanan nggak langsung. Baik, itu intermezzo. Sekarang kita lihat review selanjutnya. Yang selanjutnya inersia. Inersia itu artinya lembab, momen kelembaman. Lembab ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama ialah massa sendiri, kemudian yang kedua jari-jari atau jarak antara massa ke porosnya, disebut dengan lengan massa atau jari-jari. Nah, inersia orang yang gemuk dan orang yang kurus, maka kalau kita mau gelindingkan nih, maka lebih susah untuk kita menggelindingkan orang yang gemuk karena bobot massa yang lebih besar. Kemudian inersia juga dipengaruhi oleh bentuk benda, yakni kita berikan istilah K atau konstanta. Ada banyak konstantanya, biasanya sering dipergunakan atau familiar di SMA itu ada 4. Kalian boleh catat. Yang pertama silinder pejal, seperti katrol. Silinder pejal itu konstantanya atau koefisien adalah setengah. Kemudian silinder berongga seperti cincin itu 1. Kemudian bola pejal, bola yang padat, pejal itu padat, itu 2/5, dan bola berongga itu 2/3. Inilah yang berpengaruh di sini. Sehingga pada tayangan sebelumnya kalian bisa mengerti kenapa sih yang ini lebih cepat dibandingkan dengan yang ini. Tentu faktor-faktornya diantaranya ialah bentuk benda tadi atau konstanta dari inersia sendiri. Selanjutnya momentum sudut. Momentum sudut itu ada L. L sama dengan I kali omega. Ini mirip banget dengan materi di kelas 10 tentang momentum P sama dengan M kali V. M nya diganti dengan I, inersia,
V-nya diganti dengan omega. Ini omega ya, kecepatan sudut yang satuannya radian per sekon. Nah, adapun yang selanjutnya hukum kekekalan momentum sudut. Ini biasa soal-soal aplikasinya tentang penari balet. Ketika tangannya terentang dan ketika tangannya menguncup, caranya bagaimana? Dianalisis dengan menggunakan hukum kekekalan momentum sudut, yakni inersia 1 dikali omega 1 sama dengan inersia 2 kali omega 2. Misalkan ini ketika tangannya terentang, dan ini ketika tangannya menguncup. Nah, kemudian ada juga rumus-rumus singkat nih dibagikan khusus untuk edisi hari ini. Kita untuk memahami gerak benda pada bidang miring seperti yang di tayangan sebelumnya. Gerak benda pada bidang miring itu ada jenisnya gerak translasi dan gerak menggelinding. Kapan dia bergerak translasi? Ketika dia menuruni bidang miring yang licin sehingga dia hanya terpeleset saja. Kapan dia menggelinding? Ketika dia menuruni bidang miring permukaannya kasar sehingga selain dia bergerak translasi, dia juga bergerak rotasi. Nah, persamaan yang familiar di gerak translasi ialah seperti ini. Energi kinetiknya berapa? Setengah mv kuadrat. Lalu kalau energi kinetik menggelinding bagaimana? Nah, setengah mv kuadrat ada ciri khasnya menggelinding, 1 plus K. Apa itu K? Yang tadi bentuk benda, koefisien atau konstantanya. Kemudian kalau translasi, ketika benda bergerak tergelincir, maka kecepatannya itu sama seperti kecepatan gerak benda jatuh bebas, yakni V sama dengan akar 2GH. Sementara ciri khas menggelinding, V sama dengan akar 2GH per ciri khasnya dia 1 plus K. Selanjutnya, kalau ditanyakan percepatannya, kelereng nih ditaruh di bidang miring. Bidang miringnya licin, berarti dia bakalan bergerak translasi saja karena tergelincir, nggak berputar. Berapa sih percepatannya? Percepatannya itu ditentukan oleh gravitasi dikali dengan sin theta. Theta ini adalah sudut kemiringannya. Semakin miring dia, maka semakin cepat percepatannya. Adapun ketika kelerengnya di bidang miring yang kasar, maka dia tidak tergelincir, melainkan dia akan menggelinding. Percepatannya bagaimana? Simpel saja, sama seperti yang tadi, A sama dengan G sin theta, cuma ciri khasnya ialah ada 1 plus K. Baik, itu review tadi untuk pertemuan pembahasan sebelumnya. Sekarang kita coba lihat yuk soal untuk menguatkan pemahaman kalian. Soal yang pertama, ini soal tentang apa? Tuh, tentang torsi. Kita lihat maksudnya di soalnya, tentukan torsi terhadap titik A. Berarti nanti yang akan menjadi poros itu adalah titik A. Nanti bayangkan itu adalah sigma torsi terhadap titik A. Kita lihat ada apa saja torsinya. Jawab sigma torsi totalnya. Sigma torsi total di A itu ada torsi A sendiri, torsi A, kemudian ada torsi B, ada torsi C, di D nggak ada gaya, berarti kita anggap nggak ada torsinya. Yang terakhir adalah torsi E. Ini kurang sudutnya, misalnya 30 derajat. Oke. Sekarang kita tentukan tanda. Nah ini kita latihan yuk. Bagaimana sih cara menentukan dia positif atau negatif? Kita lihat caranya. Perhatikan cara berikut ini. Bagian poros adalah bagian yang tidak bergerak. Kemudian kita lihat arah gayanya kemana? Ke atas. Berarti kita dorong ke atas. Sama seperti kaidah membuka pintu kemarin. Kita dorong ke atas. Lihat putarannya, searah atau berlawanan jarum jam? Betul, ini kecenderungannya berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam, maka torsinya positif. Maka torsi di B ini bernilai positif. Torsi di C, simak. Torsi di C. Ingat, porosnya dijepit, kayak engsel, didorongnya ke bawah. Searah atau berlawanan?
Betul, searah. Maka karena searah jarum jam, maka torsinya bernilai negatif. Terakhir torsi E. Oh, ini miring nih. Nah, gimana? Nggak apa-apa. Kita ikut dorong sesuai dengan arah gayanya. Dorong sana. Kecenderungannya searah atau berlawanan? Berlawanan. Karena berlawanan maka dia positif. Jadi ketika kita menentukan poros atau arah torsi, bukan di tengah-tengah seperti ini ya teman-teman atau siswa-siswa sekalian, maka kita letakkan dia poros di ujung, tempelkan. Di mana porosnya? Kalau porosnya di E, tempelkan, balik seperti ini. Oke, baik, kita lanjut. Komponen torsi ada berapa? Ada 3, ada F, ada R, ada alpha. Kita lanjut saja. Torsi di A, FA nya 10, tapi jaraknya A ini dari gaya ke lengan gaya ada nggak? Nggak ada, maka torsi di A ini sama dengan 0 karena tidak memiliki lengan gaya. Torsi B ada apa aja? Ada FB, ada RB, R dari B ke A, RBA. Dikali sudutnya berapa? 90 derajat. Oh, sin 90 sama dengan 1. Pak Guru, boleh nggak tuliskan sin 90-nya? Boleh. Kalau nggak lurus, boleh nggak tuliskan. Min torsi C itu FC, R-nya dari C ke A, betul. Ingat, lengan gaya itu ialah jarak antara gaya sampai ke poros. Maka FC ini R, C ke A. Sudutnya tegak lurus, nggak perlu ditulis. Oke, baik, dilanjutkan. Maka tinggal kita masukin FB-nya berapa? 20. Ini 0 nggak perlu tulis lagi ya. 20 dikali R dari B ke A, 2. Min FC-nya 30. Dari C ke A berapa? Bukan 2. 2 ditambah dengan 2, 4. Plus FE. FE-nya berapa? 40. Dari E ke A, kita lihat 2, 4, 6, 8. 8 dikali sin 30 berapa? Tuh, setengah. Yang kita lihat 20 dikali 2, 40. 30 dikali 4, 120. 40 dikali ini 8 sama 2, coret aja sisa 4. 40 dikali 4, 160. Maka kalau kita jumlahkan 40 tambah 160 itu 200. 200 dikurangi 120 sama dengan 80. Satuannya Newton meter. Baik, demikian pembahasan untuk torsi, dan untuk pembahasan selanjutnya kita akan lihat sesuai dengan soal yang akan tampil berikut ini. Baik siswa-siswi sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang koordinat titik berat benda. Koordinat titik berat benda pada dasarnya dibagi menjadi 3, yakni koordinat garis, kemudian koordinat bidang luasan atau 2 dimensi, dan koordinat volume atau 3 dimensi. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan untuk koordinat bidang luasan. Coba dilihat ilustrasi gambar yang ada. Di situ ada 4 buah gambar, yakni gambar persegi dan persegi panjang, kemudian segitiga dan lingkaran. Kalau kita melihat letak titik seimbangnya dari benda tersebut untuk persegi ialah di tengah-tengah, yakni atau persegi ataupun persegi panjang di tengah-tengah, yakni di perpotongan diagonal dari sudutnya atau sisinya. Sehingga kalau kita lihat persegi atau persegi panjang, untuk titik koordinatnya untuk X-nya adalah setengah dari panjang dan setengah dari lebar atau setengah dari panjang dan tingginya. Untuk segitiga yang kita bahas di sini ialah segitiga sama sisi atau segitiga sama kaki. Sehingga kalau kita melihat untuk koordinat sumbu X-nya itu adalah setengah dari alasnya. Kemudian untuk sumbu Y atau sumbu tegaknya, kita tidak bisa mengatakan setengah dari alas karena bangunnya ke atas itu tidak homogen, melainkan dia adalah sepertiga dari tingginya. Nah, berikut ini previewnya
bahwa terlihat bahwa untuk segitiga dengan tinggi T, titik beratnya untuk sumbu Y adalah sepertiga dari tingginya. Untuk X nya ya sudah jelas setengah dari X nya, jadi setengah dari alasnya. Kemudian untuk persegi atau persegi panjang tadi sudah jelas bahwa dia adalah setengah dari panjang dan setengah dari lebar. Untuk setengah lingkaran, maka dia untuk sumbu Y nya itu ialah 4/3 kali R per V atau 4R per 3V. Yang sering kita gunakan ialah kombinasi antara persegi atau persegi panjang dan segitiga. Untuk setengah lingkaran jarang kita gunakan. Nah, tipsnya untuk misalnya nih ada gabungan dari 2 atau 3 buah bidang luasan, maka yang perlu diperhatikan langkah-langkahnya ialah yang pertama kita menentukan luas masing-masing bidang. Luas itu A. Kemudian yang kedua, letak titik berat masing-masing benda, yakni untuk sumbu X dan untuk sumbu Y. Misalnya ada dua benda berarti X1 dan X2, Y1 dan Y2. Selanjutnya kita hitung koordinat titik berat bidang dengan menggunakan persamaan yang sudah tertera, yakni untuk sumbu X koordinat titik beratnya ialah A1 kali X1 plus A2 kali X2 per A1 ditambah A2. Begitupun dengan sumbu Y, Y0 nya ialah A1 kali Y1 plus A2 kali Y2 per A1 tambah A2. Baik, kita coba lihat di contoh soalnya. Ini perhatikan di layar HP atau laptop kalian, sebuah karton berbentuk huruf L dengan ukuran seperti gambar di bawah. Kebetulan di sini kartonnya sudah terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berwarna pink, bagian kedua berwarna biru, dan keduanya sudah terletak pada koordinat kartesius. Nah, bagian yang pertama ini ukurannya panjangnya 8, lebarnya 2, dan kemudian bagian yang kedua panjangnya itu 4, dari 2 ke 6, kemudian lebarnya itu adalah 2. Nah, apa yang perlu kita lakukan dengan hal seperti ini? Kita tentukan dulu luas masing-masing dan koordinat masing-masing. Misalnya untuk bangun pertama itu kan bentuknya persegi panjang. Persegi panjang, panjangnya 8, lebarnya 2, berarti 8 dikali 2, 16. Kemudian yang kedua, bangun kedua, luasnya itu ialah 4 dikali dengan 2. Ya, bukan 6 kali 2, 4 dikali 2. 4 yang di alasnya, kemudian tingginya itu 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, kita sudah mendapatkan A1 16, A2 8. Baik, ini dia untuk bangun 1 tadi luasnya adalah 8 kali 2, 16. Sementara titik perpotongannya untuk X nya adalah 1, Y nya adalah 4. Sementara selanjutnya untuk karton yang kedua atau bangun kedua, luasnya adalah tadi 4 kali 2, yakni 8. Kemudian titik beratnya berada pada perpotongan diagonalnya, yakni 4,1. X2 nya 4, Y2 nya 1. Nah, selanjutnya kita bisa langsung masukkan ke persamaan absis titik berat untuk X0. Dapat dihitung dengan persamaan seperti yang sudah dibahas sebelumnya, A1 X1 plus A2 X2 per A1 ditambah A2. Ini rumusnya rumus sudah baku. A1 nya 16 tadi, X1 nya 1, kemudian A2 nya untuk bangun 2 ini 8, X2 nya itu 1 per 16 tambah 8. Kalau diselesaikan nanti jawabannya adalah 2 meter. Baik, untuk sumbu Y koordinat titik beratnya kita gunakan persamaan A1 Y1 plus A2 Y2 per A1 plus A2. A1 nya tadi 16 luasnya, kemudian Y nya 4, kemudian A2 nya itu 8, Y2 nya adalah 1. Kita operasikan 16 dikali 4 64, 8 kali 1 8, 64 tambah 8 72 dibagi dengan 24, ini 3. Jadi koordinat titik berat karton berbentuk huruf L tersebut karena sudah diketahui X0 nya 2, Y0 nya 3, maka letak koordinat titik beratnya ialah pada koordinat 2,3 meter. Demikian, tentu memudahkan kalian dengan memahami penjelasan ini. Baik, Pak Guru, kalau tadi kan bangunnya sama tuh, persegi panjang dengan persegi panjang. Nah, bagaimana kalau yang segitiga? Nah, kita lihat soal berikut.
tersebut untuk membahas segitiga. Mudah-mudahan dengan 2 kali pembahasan ini bisa memantapkan pemahaman kalian. Di sini ada gabungan antara persegi yang ukurannya 100 kali 100, panjangnya 100, lebarnya 100. Kemudian segitiga yang disusun di atas persegi. Di atas persegi itu dipasangkan segitiga sama kaki yang alasnya juga 100, kemudian tingginya adalah 50. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita coba kerjakan perlahan. Yang pertama ialah karena ini masih belum berada di koordinat kartesius, maka kita perlu letakkan di koordinat kartesius. Kemudian yang kedua, kita bagi bangunnya. Bangun satu misalnya persegi, bangun keduanya ialah segitiga. Nah, tentu kalian sudah tahu tadi urutannya. Setelah kita menentukan bangun satu dan bangun dua, kita masuk ke tahap penentuan nilai. Yang pertama ialah luas dari masing-masing bangun. Untuk bangun satu luasnya tentu mudah, karena persegi sisi kali sisi 100 dikali dengan 100, yakni 10.000. Kemudian untuk bangun yang kedua, luasnya atau A2 ialah 100 dikali 50 dibagi 2, karena luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi, berarti 2.500. Nah, setelah mendapatkan luas, kita tentukan koordinat dari masing-masing benda dengan cara tadi menarik garis pada diagonalnya untuk persegi dan segitiga ialah menarik garis antara sudut ke tengah-tengah sisi, atau kita gunakan rumus kalau persegi itu setengah kali alas dan setengah kali tingginya kalau disusun seperti itu, atau setengah kali sisi. Maka untuk persegi, untuk koordinat x1 nya ialah 50, koordinat x2 nya adalah 50. Kemudian segitiga, koordinat x1 nya itu setengah dari alas, berarti setengah dari 100 ialah 50 juga, itu x2 nya. Kemudian y2 nya sepertiga dari tingginya itu 50, berarti sepertiga dari 50 ialah 16,67. Tapi bukan 16,67 ya, ini karena segitiganya diletakkan di atas persegi yang tinggi perseginya 100, maka 16,67 tadi ditambah dengan 100. Nah, selanjutnya nih, kalian bisa menggunakan persamaan ini untuk menentukan nilai x0 dan y0 nya, karena kalian sudah mendapatkan data dari masing-masing luasan dan koordinat dari masing-masing bangun. Oke, kalau kalian sudah mengerjakan, nanti kalian akan mendapatkan hasil bahwa untuk koordinat pusat massa untuk sumbu x-nya atau x0-nya bernilai 50, karena secara ringkas ini merupakan sumbu simetri antara kedua bangun untuk sumbu x-nya. Adapun untuk sumbu y, nilai y0-nya kalau kalian kerjakan nanti kalian akan mendapatkan nilai 63,334. Baik, demikian penjelasan untuk koordinat pusat massa atau titik berat untuk bangun 2 dimensi atau luasan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.